warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar sudah mempersiapkan diri ya untuk besok Pak Umar ya. Siap. Rencana sesuai dengan jadwal yang ada itu untuk observasi bahasa Inggris Pak Umar ya. Bahasa Inggris untuk kelas 7 Kelas 7F jam pertama. Oh, jam pertama. Ya, baik. Untuk besok materi apa Pak Umar? Materinya tentang number. Kalau di bahasa Indonesia kan itu angka atau bilangan. Oh iya. Kemudian untuk metode yang dipakai besok ya, supaya menarik saya sampaikan dalam bentuk game. Ya. Game. Alasannya biar lebih menarik, menyenangkan, dan seluruh siswa di dalam kelas itu berpartisipasi. Kemudian untuk alat dan bahan untuk persiapan observasi besok apa sudah dipersiapkan? Iya pasti. Cuman hanya ini aja Pak. Kertas manila 1 lembar, kemudian spidol kecil berwarna. Itu untuk produknya nanti. Iya. Selanjutnya yang perlu saya tanyakan untuk besok kan istilahnya sudah seperti biasa Pak Umar pembelajaran. Saya ingin tahu untuk langkah-langkah dalam pembelajaran besok sebagai gambaran kecil aja. Bisa saya sampaikan. Ya, yang pertama pasti persepsi, begitu, kemudian kegiatan inti, dan terakhir adalah penutup. Jadi ya seperti biasa saya menyampaikan salam dalam bahasa Inggris yang sudah diketahui, diajarkan kepada anak-anak, misalnya good morning, how are you, dan seterusnya. Kemudian setelah itu saya ingin mengecek kehadiran mereka. Jadi dengan cara saya cukup menanyakan siapa yang tidak masuk, who is absent today, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu dipanggil satu-satu Bapak ya. Makan waktu Pak ya. Betul. Kemudian saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan nanti anak-anak bisa atau dapat menyebutkan angka dalam bahasa Inggris dengan pronunciation atau pengucapan yang benar, sekaligus mampu atau dapat menuliskan dengan benar. Ya karena seperti itu Pak. Kemudian setelah itu saya mungkin memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu number. Ya, jadi ada 2 macam. Kemudian setelah itu baru saya mulai dengan memberikan contoh. Jadi saya mengucapkan angka itu dari angka 1 sampai ke angka 32. Kenapa kok 32? Karena disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas 7F begitu. Nah, baru setelah itu saya meminta anak-anak untuk menyebutkan mulai dari siswa yang duduk di depan sebelah kiri sampai terakhir. Begitu Pak. Jadi gambarnya seperti itu. Kemudian untuk besok Pak Umar saya harapkan Pak Umar biar supervisi ini bisa berjalan dengan baik. Saya mohon tolong anak-anak ini diberitahukan, dipersiapkan termasuk media-medianya biar lancar Pak Umar Siap Bapak. Terima kasih Pak Umar sudah mempersiapkan dari pra-observasi ini. Saya berharap besok bisa lancar. Siap. Sampai ketemu besok Pak Umar ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Assalamualaikum. Salam. Misi Bapak. Ya, silakan. Silakan. Pak Umar. Terima kasih. Iya. Saya ucapkan selamat Pak Umar ya. Terima kasih. Sudah melaksanakan pembelajaran, sudah saya lihat atau saya supervisi. Pak Umar, ini ada beberapa catatan dari hasil tadi saya masuk dalam pembelajaran. Yang perlu saya sampaikan Pak Umar, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan supervisi yang saya tunggu tadi dari awal tadi gimana? Saya merasa senang, yang jelas, karena
dengan ditunggui oleh Bapak sebagai kepala sekolah, ya saya merasa termotivasi. Jadi nanti mungkin saya tahu kelebihan saya di mana atau kekurangan saya di mana. Nah, yang paling penting pada saat pembelajaran tadi saya lihat anak-anak memang lebih senang kalau dia itu melakukan. Jadi learning by doing. Ya. Jadi ketika dia bisa menyebutkan angka, itu dia sangat senang sekali bahwa saya bisa gitu. Itu yang saya rasakan, Bapak. Mungkin itu. Iya. Apakah dalam pembelajaran tadi yang sudah Pak Umar lakukan sudah sesuai dengan rencana? Ya, menurut saya sudah sesuai, Bapak. Jadi dimulai dari persepsi, kemudian kegiatan inti dan penutup, dan yang lebih penting lagi ada produk yang dihasilkan dari pembelajaran itu yang dilakukan oleh anak-anak, walaupun hanya menuliskan angka, apalagi tadi menggunakan spidol yang berwarna. Nah, dari warna-warna itu anak-anak senang sekali, Bapak. Gitu ya? Jadi ketika anak-anak itu mampu menuliskan, itu buat mereka sesuatu yang menyenangkan gitu. Gitu ya? Ya. Terus selama pembelajaran tadi apa ada hambatan dalam pembelajaran tadi? Mengenai hambatan mungkin boleh saya cerita sedikit, Bapak ya. Iya. Sebenarnya pada waktu masuk di materi, saya ketika menjelaskan tentang materi, tentang number tadi, itu kan ada dua macam, kemudian bisa dijabarkan lagi. Itu sebenarnya kalau lebih menarik lagi kalau menggunakan PPT. Ya, sebenarnya saya merencanakan itu untuk penjelasan di materinya. Namun saya tadi malam saya telepon ke bagian sarana Pak Ardi Rama, katanya LCD-nya itu tidak bisa dipakai. Tapi karena supervisi ini sudah terjadwal, maka ya saya harus terus jalan walaupun tanpa adanya PPT. Jadi bisa saya pakai dengan menjelaskan secara langsung ke anak-anak. Itu Bapak sebenarnya hambatannya. Karena Bapak tanya maka saya cerita. Saya sebenarnya tidak mau cerita gitu ya. Seperti itu ya. Terus dalam pembelajaran tadi, selain ada kendala teknis tadi, kira-kira ada kendala lagi nggak? Menurut saya nggak ada. Satu contoh anak-anak dalam mengikuti pembelajaran tadi? Kalau ya secara keseluruhan antusiasme anak-anak dalam mengikuti pembelajaran, karena memang saya kemas dalam bentuk game kan. Iya. Saya kira anak-anak kan merasa senang gitu, merasa antusias. Mungkin hanya satu mungkin. Iya, tadi satu ya. Siapa itu tadi? Ahmad. Oh, Ahmad. Iya. Ya memang saya mendengar dari beberapa guru yang lain. Jadi tidak hanya dalam pelajaran bahasa Inggris, tapi di beberapa pelajaran yang lain memang sikapnya atau ya partisipasinya di dalam kelas itu memang kurang. Ya mungkin nanti kita harus lebih membersamai lagi supaya si Ahmad ini bisa seperti yang lain. Itu ya. Karena saya tadi melihat Ahmad betul, ini yang nomor 25 kalau salah ya. Ya, 25. Ini memang lain dari teman-teman yang lain. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Pak Umar, bagaimana
rencana tindak lanjut yang nanti Bapak lakukan setelah kegiatan ini? Ya, saya akan ini apa namanya lebih fokus lagi sehingga hambatan atau kekurangan Iya. hal-hal yang saya anggap kurang maksimal ya akan saya perbaiki untuk selanjutnya. Demikian, Pak. Iya. Memang benar apa yang disampaikan Pak Umar ya. Kemarin saya juga sempat Iya. meminta kepada tenaga TU untuk memperbaiki LCD yang rusak itu ya. Iya. Iya, Jadi memang anu, Pak. iya. Betul. Jadi saya ucapkan selamat untuk Pak Umar bisa langsung mengambil solusi dari kesalahan teknis ini. Jadi pembelajaran tetap jalan. Yang jelas anak-anak nanti ini bisa terus mendapatkan ilmu walaupun dari rencana awal ini Pak Umar menggunakan PPT. Ya. Oke. Ya, memang sudah saya siapkan, Pak. Jadi ada plan A, ada Iya. plan B. Iya, memang ya seharusnya seperti itu. Ya. Karena kalau mengandalkan di rencana 1 kemudian tidak ada persiapan di rencana 2, ini nanti juga akan menimbulkan suatu hambatan juga. Betul. Ya, nanti dampaknya juga resikonya ke anak-anak. Ya. Ya. Saya harapkan juga ke teman-teman guru yang lain ini juga saya harapkan untuk bisa seperti itu mengantisipasi hal Ya. yang tidak kita duga. Ya. Baik. Pak Umar, ini yang menjadi catatan saya. Barangkali ada sesuatu yang bisa Pak Umar sampaikan barangkali. Saya kira cukup, Pak, tidak ada. Jadi Ya. menurut saya apa yang saya rencanakan, kemudian sampai pada pelaksanaan, saya kira menurut saya Iya. sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Umar sudah istilahnya mempersiapkan seperti itu walaupun ada kendala tapi tetap jalan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Umar ya. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bapak.